فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca yang berikutnya, barakallahu fiikum, satu hadis saja. Diperhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-'amalu bil 'ilm. Termasuk adab seorang mencari ilmu di antaranya adalah beramal dengan ilmunya. Jangan seperti orang Yahud yang mereka dikenal dengan al-maghdub alaihim, orang-orang yang murkai, karena mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Jangan juga seperti orang Nasara yang mereka dikenal dengan ad-dallun, orang-orang sesat, karena mereka beramal tanpa ilmu. Pastikan kita menggabungkan antara apa? Ilmu dan amalan. Sampai-sampai al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramalan. Jadi bab ini sangat bagus sekali. Ini beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan logika atau akalnya, bukan beramal dengan hawa nafsunya, tapi dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Karena al-ilmu adalah apa? Ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wat taqlidu yastawiyani. Kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta dalilnya. Tidaklah sama ilmu dengan taklid. Jadi ilmu dengan taklid itu enggak sama. Karena ilmu itu mengikuti dalil, sedangkan taklid menerima ucapan orang yang berucap tanpa dalil dan dia bukan dalil. Definisi taklid yang paling bagus diantaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Takliduna qabulu qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid itu menurut kami adalah
qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatil lisa'ini, tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Jadi dia menerima ucapan orang yang berkata yang orang itu bukan hujjah, bukan dalil. Karena ada perkataan yang dalil hujjah, yaitu perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Sampai-sampai Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahimahullah, kullu qaulin yuqbal wa yurad illa qaul sahib hadal qabr. Semua ucapan itu diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Itu waktu itu beliau mengajar di Masjid Nabawi. Sedangkan kuburan Rasulullah SAW setelah ada perluasan masuk dalam Masjid Nabawi. Jadi pahami? Nah, sehingga yang diinginkan adalah kecuali ucapan Rasulullah SAW. Kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa qaul sahib hadal qabr. Semua ucapan bisa ditolak, bisa diterima kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Maksudnya siapa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya di sini, seseorang hendaknya beramal dengan ilmu yang dia miliki. Jangan sampai dia sudah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Karena teguran Allah Ta'ala terhadap orang-orang ahlu kitab, dahulu mereka menimbun ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan. Ilmu mereka punya, tapi amalan tidak mau. Merintahkan perkara yang baik, na'am, tapi mereka sendiri tidak mengerjakan. Melarang dari perkara yang mungkar, sebagian mereka lakukan, tapi mereka justru mengerjakan kemungkaran. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Artinya apa? Kenapa kalian merintahkan manusia kepada perkara yang baik dalam keadaan kalian melupakan diri kalian, melupakan diri kalian, kemudian apa? Kalian pun juga dalam kondisi membaca Alkitab. Maksudnya mereka itu paham, ilmu paham mereka. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dalil yang sangat besar ya barakallahu fi mengenai orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf tapi dia tidak mengerjakan. Atau sebaliknya, melarang dari perkara yang mungkar namun justru dia melanggarnya. Sampai-sampai ada pantun yang sangat indah, teguran bagi orang-orang yang merintahkan perkara yang baik tapi dia mengerjakan. Tapi melarang dari perkara yang mungkar justru dia mengerjakannya. Apa itu pantunnya? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Artinya apa? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Janganlah kamu melarang dari perbuatan jelek sedangkan engkau mengerjakannya. 'Arun 'alaika, suatu celaan terhadapmu. Idza fa'alta 'azimu. Alangkah besarnya perkara tersebut apabila engkau melakukannya. Maksudnya dia merintahkan perkara yang baik tapi dia enggak mengerjakan. Di saat dia melarang dari perkara yang mungkar justru dia mengerjakan. Wal iyadu billah. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya ya. Coba antum perhatikan dalam Al-Qur'an Karim, yang memahami dalil Al-Qur'an dan Sunnah, yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang berilmu. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan tidaklah ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu saja. Karena orang yang berilmu dibedakan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah apakah sama orang-orang yang mereka mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Karena apa? Orang yang mengetahui dengan ilmu, dia akan berjalan dengan tenang. Sedangkan orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu, kebodohan yang ada pada dirinya, dia akan berjalan di dalam kebimbangan dan juga keraguan. Kemudian juga perkataan Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik?
Apa kata Allah Ta'ala? La yastawun, tidak sama. Karena orang fasik tidak ada ilmu. Orang yang beriman, ilmu ada pada dirinya. Sehingga la yastawun, kata Allah Ta'ala, tidak sama. Kemudian antum melihat penyesalan yang ada di akhir. Orang-orang yang mereka masuk dalam neraka sa'ir. Kenapa mereka menyesal? Karena dulunya ketika di dunia enggak memahami, tidak mau memahami Al-Qur'an, tidak mau memahami syariat, sehingga mereka mengeluh dan menyesal. Apa kata mereka dalam Al-Qur'an Karim, dalam surat Al-Mulk? Apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan law kunna nasma' aw na'qil. Lihat itu. Mereka mengatakan kalau seandainya dahulu kami mendengar dan kami memahami. Jadi waktu itu mereka enggak dengar atau pura-pura dengar, atau mereka enggak memahami, sehingga mereka menyesali ketika masuk dalam neraka sa'ir. Apa kata mereka? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami bukan termasuk penduduk neraka sa'ir. Sebabnya apa? Tidak mau memahami. Makanya barakallahu fiik, bersyukur antum dan kita semuanya bersyukur setelah mengenal as-sunnah. Kemudian dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, dimudahkan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, itu bersyukur sekali. Jangan ibaratnya orang hidup bagaikan apa? Binatang ternak yang siangnya main, malamnya tidur. Ya kan? Kalau seperti itu modelnya, lebih baik mati daripada hidup. Pantunnya Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu pantunnya sering dinukilkan ya sebagai motivasi bahwasanya kita ini hidup bukan untuk seperti binatang ternak. Siangnya main, malamnya tidur. Memahami Al-Qur'an Sunnah tidak mau. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Itu bagus sekali ini ya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu famautuka khairun min hayatika daimu. Jika kamu enggak mau baca, enggak mau memahami, intinya kamu belajarlah, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Naharuka la'ibun lailuka naimu. Siangnya kamu main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu hidup di dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Antum melihat binatang ternak, pernah mereka belajar? Ya kan? Siangnya main-main. Kalaupun ibu main dengan anak-anaknya kan itu. Ya kan? Malamnya tidur. Nah, kita sebagai manusia dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan akal yang sehat, barakallahu fiik. Pastikan, sempatkan kesempatan yang mulia tersebut. Pedih dan pahitnya dalam mencari ilmu itu harus kita lalui. Karena apa? Untuk meraih suatu kebaikan sebelum akhirat, yaitu di dunia juga. Kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena kalau enggak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, apa kata penyair itu? Sudah enggak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, masa mudanya lalu begitu saja, enggak pernah hidup di tengah-tengah ilmu. Maka takbir 4 kali. Untuk orang tadi takbir 4 kali. Maksudnya bagaimana mati gitu loh. Ayo, pantunnya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu sesaat saja, tajarra'ad dunnal jahli tula hayatihi. Niscaya dia akan menderita, merasakan rendahnya kebodohan seumur hidupnya. Lihat itu. Apa selanjutnya? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Barang siapa di masa mudanya terhilangkan, tidak sempat mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi.
takbir 4 kali untuk orang tersebut karena udah mati. Enggak sempat lagi gitu loh. Makanya ketika kita masih diberi kesempatan, usia masih memungkinkan, di saat itulah berjuang. Di saat itulah menyempatkan waktunya, barakallahu fiik. Al-ilm qabla al-qaulil amal. Ilmu sebelum ucapan dan amalan. Ingat-ingat nasihat Al-Imam Al-Mujaddid yang sering ana ulang-ulang dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah, apa kata beliau? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Di awal-awal gitu kan, al-ilm, kada wa kada, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian as-sabru 'alal adza fi. 4 poin ini apabila seseorang menempuhnya, insyaallah bismillah dia akan apa? Berhasil di dalam apa? Mempelajari ilmu dan mendakwakannya. Setelah berilmu dia amalkan. Setelah dia amalkan dakwah. Karena enggak mungkin dia dakwahkan ilmu tapi dia enggak beramal. Dia teriak-teriak tasawwul haram, enggak boleh minta-minta, dia open donasi. Minta-minta enggak boleh, dia penggalangan dana. Dia teriak-teriak qala Allah qala Rasul. Kita diperintahkan mengikuti Rasul. Rasulullah SAW mengharamkan gambar makhluk nyawa, dia selfie. Berdakwah dengan video gambar makhluk nyawa, ya kan? Berarti dia ketika mendakwakan tidak mengamalkan ilmu yang dia dakwahkan, itu berbahaya. Nah, antum lihat hadisnya Usamah bin Zaid, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat seseorang, kemudian dalam kondisi orang tersebut fayulqa finnar, dicampakkan dalam api neraka. Fatandaliku aktabu batnih, kemudian usus perutnya terurai. Dan dia berkeliling-keliling mutar-mutar di neraka tersebut sebagaimana keledai mengelilingi tempat makanannya. Akhirnya fayastami'u ilaihi ahlun nar fayaqul. Akhirnya penduduk neraka berkumpul, seraya berkata, "Malak ya fulan? Alam takun ta'mur ma'ruf wa tanhanil munkar?" Qala bala kuntu amur bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkarin wa atih. Lihat. Kata penduduk neraka tadi, "Kenapa kamu ya fulan? Bukankah kamu dahulu merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar?" Apa kata si fulan tadi? Yang urusnya terurai, keluar, kemudian keliling-keliling di neraka tersebut, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata si fulan tadi, "Na'am, benar. Dulu aku di dunia merintahkan perkara ma'ruf tapi tidak melakukannya. Sedangkan melarang dari perkara yang munkar justru aku melanggarnya." Lihat, ancaman yang ngeri, barakallahu fiik. Jadi kalau dia menyampaikan Al-Qur'an was sunnah, pastikan dia siap untuk mengamalkannya. Manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat dari kekeliruan, tapi bukan berarti menyengaja berbuat kekeliruan, menyengaja berbuat kesalahan, tapi siap untuk kembali kepada jalan yang lurus ketika diingatkan dari kesalahan yang dia terjatuh di atasnya atau terjatuh di dalamnya. Mafhum? Nah, ini sekedar apa? Selingan. Bahwasannya yang namanya amalan itu bukan bermodalkan amalan saja, tapi pastikan dengan ilmu. Mafhum? Karena berilmu tanpa amalan seperti orang-orang Yahud, atau beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-muslimun secara umum, pastikan mereka beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Al-ilmu bila amal kasyajaratin bila samarah. Ilmu tanpa amalan bagaikan apa? Pohon tanpa buah. Kasahabin bila matar, bagaikan mendung tanpa air hujan. Mafhum? Itu ibaratnya orang yang punya ilmu tapi enggak beramal. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Naam. Kita baca hadisnya. An Utsman radhiyallahu anhu. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Riwayat Bukhari, pendek hadisnya. Sehingga apa? Pastikan antum semuanya bisa menghafalnya. Nah, pendek sekali hadisnya. Sering antum dengar ini kan? Ana artikan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Abu Abdullah, ma'rufnya Abu Abdullah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang mulia, khalifah, pemimpin kaum mukminin yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Beliau digelari dengan Dzunurain,
Du nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Kulsum. Kemudian beliau adalah orang yang dikenal dengan orang kaya saat itu. Dan di saat-saat peperangan yang sangat kesulitan kaum muslimin, para sahabat waktu itu perbekalannya dikenal dengan apa? Ghazwatul Usrah. Di antaranya yang bersedekah dengan hartanya sangat melimpah dan membantu. Para pasukan perang adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Mafhum? Itu pun Allah Ta'ala uji dengan apa? Beliau meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang-orang Khawarij wa'iyadu billah. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kilabun nar, yaitu orang-orang Khawarij wa'iyadu billah. Dari hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu Al-Qur'an bukan berarti mempelajari cara bacanya saja, tapi mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan bacaan Al-Qur'an. Karena kalau cuma lantunan-lantunan orang bisa nonton, orang bisa niru. Tapi yang dipelajari adalah hukum-hukum ahkam yang berkaitan masalah qiraatul Quran, tajwidnya, iqlabnya, izharnya, ikhfa'nya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad tabi'i, itu semuanya dipelajari ilmu tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara apa? Tartil. Tartil itu dibaca dengan tajwid. Mafhum? Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang gunnah digunnahkan. Itu namanya tartil. Kemudian apakah dianjurkan kita menadakan dalam membaca Al-Qur'an? Naam, dengan nada yang tidak berlebihan. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, atau man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak menadakan bacaan Al-Qur'an, maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menadakan di sini bukan seperti dangdut atau nyanyian. Apalagi muncul zaman sekarang kelompok baru yang mereka mengatakan Islam Nusantara. Allahul musta'an. Boleh menadakan bacaan Al-Qur'an dengan nada Jawa. Allahul musta'an. Akhirnya bacaan Al-Qur'annya nadanya nada Jawa. Taulah nada Jawa, taulah nyanyian Jawa itu. Allahul musta'an. Kita katakan kurang tepat. Ujung-ujungnya kan nyerupai nyanyian nanti ujung-ujungnya. Katanya Islam Nusantara katanya. Jangan terkecoh dengan perbuatan tersebut, barakallahu fi. Enggak perlu Islam Nusantara atau Islam yang lainnya. Cukup apa? Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Muncul lagi kelompok sesat mengatakan madhabnya Soekarno katanya. Madhab Soekarno, Allahul musta'an. Imam yang 4, madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, masyhur ma'ruf kan? Ada madhab Soekarno. Allahul musta'an. Nasallahu an yahdiyahum. Naam. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an itu pastikan mempelajari apa? Ahkam-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan masalah qiraatul Qur'an. Sehingga walaupun dia tidak terlalu pandai dalam menadakan Al-Qur'an, tapi kalau bacaannya sesuai dengan tajwid itu nampak indah dan juga nampak bagus. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang qalqalah, tapi tidak ada semuanya, tidak ada yang maksum dari kekeliruannya. Semuanya pasti ada kekurangannya. Sehingga kadang makharijul hurufnya takribian itu cuma pendekatan. Ya, sudah belajar tajwid misalkan, berusaha untuk melafadzkan lafaz yang sulit di dalam apa? Makharijul huruf, tapi masih meleset. Masih melenceng, tapi niatnya benar. Itu kadangkala di tempat-tempat tertentu dimaafkan, seperti apa? Dha dengan dhad. Kadang orang sulit bedakan dha dengan dhad. Ya kan? Walad. Ya kan? Itu semampunya. Intinya dia ketika melafadzkan, niatnya huruf apa yang dia ucapkan. Karena kadang sulit sekali sebagian orang, ya kan? Antara dha dengan dhad. Itu kan kalau mirip kalau dibaca.
Ya kan? Padahal kalau dalam hukum tajwid itu kan beda. Ya kan? Tapi ketika orang enggak mampu untuk melafadzkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam tajwid karena beratnya dia melafadzkan niatnya. Paham ya? Nah, sehingga dengan niatnya tadi itu takribian itu tidak sampai merusak apa? Makna. Mafhum? Karena kadang-kala kita paksakan sulit juga ain. Itu ada orang yang kadang bilang ain pun sulit juga. Paham ya? An'amta. Ya kan kalau enggak dilatih kadang an'amta ain nga gitu bacanya. Paham ya? Orang-orang Jawa biasanya. Itu wajar ya dipelajari. Nah, karena biasa orang Jawa kan terbiasa ngarit. Iya kan? Ngarit suket nga. Iya kan? Seperti itu. Kemudian luar Jawa ada kadang fa itu pa. Nah, kaifahalu kaipahaluk. Nah, itu biasa. Perlu dipelajari, perlu dilatih juga untuk merubah apa? Nah, lafaz-lafaz tadi. Kesimpulannya barakallahu fiik. Kesalahan kekeliruan dalam bacaan Al-Qur'an yang tidak fatal itu masih ditoleran. Tapi kalau sudah merubah dhamir kata ganti, sudah fatal biasanya. Contohnya, nah barakallahu fiik, siratal ladzina an'amta dia baca an'amtu. Seharusnya an'amta kan, tak, dia baca an'amtu. Fatal enggak itu? Fatal. Paham ya? Kalau an'amtu kan aku yang berikan nikmat. An'amta engkau yang telah memberikan nikmat. Bisa dipahami ya? Sehingga yang seperti itu dikondisikan. Nah, jadi mempelajari ilmu Al-Qur'an mencakup di dalamnya mempelajari apa? Hukum-hukum yang berkaitan masalah bacaan Al-Qur'an, tajwid atau yang semisalnya. Untuk nadanya kembali ke masing-masing. Tidak dibebankan harus nadanya melingking kemudian merdu sangat sekali, tidak harus. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dikenal dengan sahabat yang bagus bacaannya. Nah, sampai dipuji oleh Rasulullah SAW dengan apa? Beliau dianugerahi mizmar min mazamir Ali Dawud. Suara yang indah, sebagaimana diberikan suara yang indah kepada keluarga Daud alaihissalam. Abu Musa Al-Asy'ari. Naam. Selama dia tidak keliru, tidak fatal dalam bacaan Al-Qur'an, tajwidnya taruhlah dia masih rata-rata dalam artian mungkin masih belajar dan tidak merusak makna, maka tetap dipelajari. Bukan berarti menyerah, kemudian enggak mau belajar sama sekali, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, itu keliru juga. Walaupun nadanya bagus. Yang panjang dipanjangkan melebihi kadarnya, kurang tepat juga. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Yang iklab digunahkan misalkan. Paham ya? Yang gunah diiklabkan, enggak tepat semua kan? Nah, semuanya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Kemudian wa'allamah dan mengajarkannya. Mengajarkan ilmu Al-Qur'an itu pahalanya besar. Di antara pahalanya adalah apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la naqul alif lam mim harfun wa innama naqul alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Itu keutamanya double. Yang belajar dan yang mengajarkan dapat. Paham ya? Keutamaan orang baca Al-Qur'an. Tapi kan mengajarkan ilmu Al-Qur'an juga keutamaan membacanya dan mengajarkannya dapat juga. Ya kan? Alif lam mim misalkan, dia dapat double. Yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an dapat pahala, yang belajar dan membacanya dapat pahala. Bukan dihitung alif lam mim satu huruf loh ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, itu termasuk keutamaan yang sebesar. Kemudian keutamaan yang lain ketika mengajarkan ilmu Al-Qur'an berarti dia mengajarkan ilmu. Keutamanya apa di antaranya? Orang yang mengajarkan ilmu barakallahu fiik, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan seperti pelakunya. Paham ya? Dia ngajari anaknya. Di saat anaknya belum bisa baca Al-Qur'an, diajarkan a, ba, ta, sa, sampai anaknya bisa baca Al-Qur'an, sampai menghafal Al-Qur'an, sampai mendakwakan bapaknya meninggal dunia. Kira-kira mengalir enggak pahalanya? Mengalir. Masya Allah, mengalir barakallahu fiik. Nah, itulah yang dikenal dengan aset. Aset harta simpanan orang tua diantaranya adalah anak. Jangan anaknya dilempar ke pondok pesantren, bapaknya enggak mau ngajari. Anaknya dilempar ke pondok pesantren, ya kan? Suruh ngajari ustadznya panen pahala nanti. Ya kan? Nah, bapaknya enggak mau ngurusin anaknya, itu keliru. Tapi pastikan bapaknya punya peran.
ketika keluar, ketika liburan pulang ditanya. Baik itu mungkin nasmi atau setoran atau mungkin bagaimana hafalannya, sampai mana, ada peran di situ. Karena apa? Karena eman-eman itu loh. Iya kan? Seharusnya aset untuk orang tuanya malah diserahkan orang lain. Kira-kira kalau Anda berpikir eman-eman enggak kira-kira? Eman-eman, aset itu kalau orang tua paham, itu aset yang sangat apa? Sangat besar sekali, bermanfaat sekali ketika orang tua sudah meninggal. Wa waladin salihin yad'u lah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, lihat. Nah, bukan anak saleh mendoakan ustadznya. Walaupun dapat pahala juga, cuman keutamanya beda. Mafhum? Sehingga pondok pesantren, ma'had al-sunnah, mereka hanya ta'awun dan membantu. Adapun pada asalnya tidak terlepas dari peran dan ikut andilnya, ikut sertanya orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih au yunassiranih au nyumajisani. Setiap orang dilahirkan dalam kondisi fitrah suci, kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil motivasi dorongan agar senantiasa beramal dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai seperti orang-orang ahlu kitab yang pandai memerintahkan perkara yang ma'ruf tapi justru mereka tidak mengerjakannya, atau melarang di perkara yang mungkar namun justru mereka melanggarnya, karena perkara tersebut perkara yang sangat aib, perkara yang sangat tidak layak dan perkara yang sangat jelek. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Janganlah engkau melarang dari suatu perbuatan yang jelek dalam kondisi engkau mengerjakannya. Alangkah besarnya cacat dan juga kejelekan untuk dirimu, dan apabila engkau melakukannya sangat besar kejelekan tersebut menimpa dirimu. Itu makna globalnya ya. Jadi kesimpulannya, anjuran motivasi untuk beramal dengan ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.